Selamat siang anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di hari ini pertemuan ekstrakurikuler Bina Drama. Nah, jadi kita tentang belajar drama. Tapi drama itu banyak macam-macamnya, gitu ya. Tapi Bapak memperkenalkan diri dulu lah. Bapak namanya Ponco, panggilan juga Pak Ponco gitu ya. Ponco Puji Raharto itu kepanjangannya, gitu ya. Bapak hari ini ingin menyampaikan tentang pelajaran pantomim. Pantomim itu sering dilombain loh. Iya, sering dilombakan dalam antar sekolah. Jadi ini anak-anak kan di SD Muhammadiyah harus nih, sekolah saya ini saya mau mau lomba ikut pantomim, gitu ya, semangat ya enggak. Jadi Bapak ingin memberikan pelajaran tentang pantomim, kita latihan nanti, ya enggak, latihan. Nah, tapi sebelum kita latihan anak-anak harus tahu pantomim itu apa sih. Nah ya, harus tahu. Jadi katanya pengertiannya itu ya, Septian Dwi Cahyo itu seorang tokoh yang juara tahun 1981. Dia itu terkenal, dia itu bintang film layar lebar gitu kan. Terus dia juara 1 sedunia pantomim. Beliau itu mendapat beasiswa, hebatnya, udah juara 1, dapat beasiswa, sekolahnya di kuliahnya gratis, yang di luar negeri. Nah, adik ini kayak begitu kan? Nah, makanya kalau kayak begitu, adik-adik harus latihan teratur, rutin, tekun, gitu ya. Jadi adik-adik harus giat latihan, semangat. Ya, semangat. Dan juga latihannya itu berdoa dulu. Kalau mau latihan, kalau mau melakukan apa-apa, kita harus Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu ya. Nah, jadi Bapak ingin menjelaskan apa sih pantomim itu, kata Om Septian Dwi Cahyo itu, seorang pakar pantomim. Jadi katanya Pak Septian itu, pantomim itu adalah seni pertunjukan yang hanya menggunakan gerak tubuh dan ekspresi wajah untuk menceritakan sesuatu tanpa kata-kata, kan? Tanpa kata-kata, gitu ya. Jadi dasar-dasar pantomim itu kita harus memahami bahasa tubuh dan ekspresi agar dapat membuat sebuah gerakan, ya enggak? Agar membuat gerakan yang bisa mengungkapkan dan dimengerti oleh penonton. Nah, kalau kita pentas ya. Tapi harus latihan gerak dulu. Nah, nanti Bapak ingin menampilkan gerakan-gerakan, nanti adik yang mempelajari, latihan di rumah, belajar latihan pantomim. Nanti gerak-gerakannya banyak itu. Ada langkah-langkahnya seperti apa, tapi sekarang kita olah gerak. Nah, ya enggak ya. Jadi di situ enggak ada dialog ya. Pantomim merupakan bagian seni drama yang ditampilkan tanpa suara maupun dialog. Pantomim harus menguasai tubuhnya dan mampu menyampaikan cerita dengan baik dan jelas, kan gitu ya. Jadi harus jelas, ya enggak ya. Terus Bapak mau apa sih? Mau olah tubuh, kita latihan gerak, ya enggak. Jadi dalam latihan gerak itu kita mau bercerita tentang apa nih? Oh, saya mau membuat perkebunan di belakang rumah. Jadi membuat lahan di kebun. Nah ya, jadi dengan menggunakan benda-benda. Nah, jadi benda-benda itu kita harus membuat cerita itu harus kata-kata harus mengalir melalui rasa, ya, rasa yang
tampak dalam gerak dan ekspresi. Gitu ya. Oh, kayak puisi ya. Iya, kita tapi harus paham itu ya. Jadi di situ harus dalam penggunaan benda-benda nanti kayak umpamanya kalau di kebun kita cangkul, gimana sih gerakan mencangkul, bagaimana sih kita gerakan menanam. Tapi itu sebetulnya kalau mau latihan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari tuh pulang sekolah lewat kampung ada bapak-bapak nyangkul, ya enggak? Kita nonton, wih, bapak tuk, 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 gitu, rasa itu kita ambil, kita itu aja, bapak itu nyangkulnya kayak mana nih, kita ikuti gerak-geraknya itu, kita praktekkan di rumah, itu latihan dasarnya seperti itu, latihan gerak itu. Nah, terus ada ibu-ibu lagi masak di dapur. Nah, ibu sendiri masak kayak mana sih masaknya? Ngiris-ngiris bawang, pisau, ya enggak? Pegang pisau kayak mana, ya enggak? Terus minum kayak mana, gitu ya. Terus nanti bapak mau buat cerita gerakan-gerakan itu, mau buat cerita tentang berkebun, ya. Bapak mau buat cerita berkebun, itu bukan dialog, bukan, tapi lewat gerak dan acting, ekspresi, gitu. Seperti kalau kita mau latihan dasar gini nih, tangan, ya. Terus kalau main bola nih, megang bolanya kan gini, bola nih, ayo bolanya mambo tuh, ya, itu gerakan-gerakan itu ya, nangkep bola, lemparin lagi, bola maju amat, ditangkap monyet di atas, ya, jadi gitu. Nah, dengan bola gini. Ditanggap ya, itu udah latihan gerak, itu latihan sekolahnya. Jatuh bolanya ya, kita mainkan bolanya, lemparin ke atas, dung 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 dung, tapi nggak pakai suara. Ya, nggak pakai suara, tapi pakai rasa aja, gerakan mengikuti. Bolanya ketangkep, itu ya, latihan seperti itu. Nah, ya, terus nanti kalau itu buat apa, ada apa istilahnya baja lentur, kita gini ini. Ya. Nah, tangan kita geraknya seperti itu, ya. Jadi banyak gerakan-gerakan menggunakan benda. Jadi itu benda itu kita harus memahami bentuk, harus memahami sifat, harus memahami karakter. Banyak ragam-ragam gerak dan dalam penggunaan benda-benda itu, ya. Kayak umpamanya gerakan minum, bapak ngambil gelas, ambil teko, nah, ya jadi gitu latihan minumnya, cara megang gelasnya, ya, gelasnya. Jadi bentuk, kita harus memahami bentuk gelas, teko, ya, ini harus memahami, ini jangan berubah, ya. Nah, bapak mau praktek latihan tentang
mencangkul. Mencangkul aja lah ya, nggak usah nanti berkebun segala macam, pokoknya gerakan mencangkul ini juga dipelajarin yang kayak tadi ya. Bapak tadi menjelaskan tentang kalau latihan itu adalah pantomim itu bisa, semuanya bisa, semua bisa berpantomim kalau tahu cara latihannya. Latihan rupanya sehari-hari kita lihat yang tadi ya, pulang sekolah lihat orang nyangkul, lihat orang nyopir mobil, kalau kita naik angkot, kalau lihat orang naik motor ya nggak ya, orang naik sepeda, kita liatin, kita tiru di dalam. Nah jadi pantomim itu imajinatif, kekuatan daya pikir ya, berangan-angan. Jadi gerak pantomim itu imajinatif, gerakan seseorang kita menghayal, kita ke rumah kita tiru ya gitu. Nah Bapak mau latihan mencangkul. Salah, nyangkul ini berubah-ubah, nggak bisa ya. Nah, jadi tetap ini jangan berubah. Nah, jadi itu gerakan mencangkul, gerakan minum, gerakan bermain bola, main bola tadi ya. Jadi banyak gerakan-gerakan ya. Tadi ada ini. Jadi tiap gerakan-gerakan itu kita harus memahami, kita harus latihannya harus teratur, latihan sehari-hari, tiap hari kita tekun, kita harus latihan rutin, gitu ya. Jadi latihan banyak gerakan-gerakan ya. Itu kayak tadi minum, terus gerakan menunggu kawan, kita gerakan menunggu ya, menunggu kawan lama amat sih. Nih. Nah, jadi itu gerakan menunggu. Nah, kita bercerita tentang menunggu kawan, kalau lama-lama sih itulah. Jadi untuk hari ini adik-adik pelajari ya, pelajari apa sih yang diajarkan tentang gerak, olah gerak tadi. Wih, banyak bener ragam-ragamnya. Jadi adik-adik sampai di sini saja pelajaran pantomim bina drama ya. Jadi sampai jumpa, adik-adik boleh ini istirahat, selamat beristirahat, selamat belajar dan selamat berlatih dengan teratur dan rutin ya. Bapak mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.